Bisakah limit EasyCash naik dengan sendirinya? Dan bagaimana cara menaikkan limit EasyCash, yaitu limit pinjaman di mana sebuah nominal yang bisa kalian lakukan sebagai nilai pinjaman kalian? Oke, kita akan bahas di video kali ini. Jadi gini teman-teman ya, jika teman-teman ini ingin mengajukan aplikasi pinjaman di EasyCash, tentu saja kan ada limit yang bisa kalian gunakan. Ini sama aja kayak paylater, limitnya berapa, terus kemudian kartu kredit juga ada limit. Nah, itu yang bisa kalian pakai dan bisa kalian gunakan. Di EasyCash juga sama, ada namanya istilah limit pinjaman, dimana ketika limit kalian itu 10 juta, berarti kan maksimal yang bisa kalian pinjam adalah 10 juta. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah limit tersebut bisa naik dengan sendirinya, ataukah harus ada pengajuan, dan bagaimana cara untuk menaikkan limit pinjaman EasyCash? Sebenarnya simpel ya, di website EasyCash sendiri sudah bilang bahwa limit EasyCash itu diperoleh atau diberikan kepada kalian dengan analisis, dengan persetujuan, dan juga dengan beberapa data yang akan memberikan kesimpulan bahwa kalian akan mendapatkan limit sekian. Nah, ini tentu saja tidak bisa serta-merta mereka asal memberikan limit. Pasti akan ada pertimbangan-pertimbangan khusus di mana tentang terkait keaktifan kalian dalam menggunakan EasyCash, kemudian dan tepat waktu tidaknya kalian membayar tagihannya, atau kalian pernah telat atau tidak, itu semua akan masuk ke dalam hitungan. Nah, biasanya ada beberapa kasus yang memang ditawarin untuk kenaikan limit, tapi ada juga yang harus mengajukan kenaikan limit tersebut. Tapi biasanya membutuhkan waktu lebih dari 3 bulan penggunaan baru bisa mengajukan kenaikan limitnya. Nah, sebenarnya caranya nggak ada cara-cara yang spesial ya, cara-cara yang simple atau cara apapun itu. Ya udah, kalian tinggal pakai EasyCash secara aktif, bayar nggak boleh telat, nominal juga mungkin besar, tapi nggak pernah bermasalah. Nah, itu akan membuat kalian dipermudah untuk mendapatkan limit yang besar di EasyCash. Tapi sekali lagi saya ingatkan, limit di sini, mendapatkan limit besar bukan sebuah keuntungan juga ya teman-teman. Jujur aja ya, ini mungkin ya katakanlah ini anggap aja intermezzo aja lah, anggap aja ini selingan aja. Ketika kalian mempunyai limit yang besar, maka kecenderungan kalian untuk mengajukan pinjaman itu akan jadi besar. Misal kalian biasanya punya limit 5 juta, kalian butuh uang 3 juta. Biasanya orang-orang akan merasa, wah kenapa nggak pinjam 5 juta sekalian? Atau mungkin kalian nih limit sudah naik nih jadi 20 juta. Kalian padahal butuhnya cuma 5 juta nih. Kalian jadiin 10 juta bahkan ngajuin 20 juta. Ya, mungkin akan berpikiran seperti ini. Kalau pinjam kan sama aja ada bunga. Tapi jarang orang yang ngitung, bener-bener ngitung. Ketika pinjam besar kan otomatis bunganya juga semakin besar. Karena kan nilainya persentase. Ya, jadi itu yang harus teman-teman waspadai. Kalau memang nggak butuh-butuh banget, lebih baik teman-teman nggak usah mengajukan limit pinjaman di EasyCash. Dan sekali lagi, ini adalah aplikasi pinjaman online, bukan bank. Tentu saja memiliki resiko-resiko yang cukup, ya bisa dibilang miris banget lah kalau misalnya kalian sampai gagal bayar atau telat bayar. Karena banyak orang yang terjebak di pinjaman online EasyCash dan hidupnya juga jadi nggak tenang. Ya nggak cuma EasyCash sih, semua pinjol sama. Jadi ada baiknya buat teman-teman lebih baik nggak usah mengajukan pinjaman online jika memang ada alternatif lain seperti pinjam di keluarga, di teman atau di kerabat terdekat. Kenapa? Karena ini ada bunga, bunganya juga nggak main-main besarnya, dan ini jauh beda dibandingkan kalian pinjam di bank. Di bank masih kecil lah bunganya. Kalau di EasyCash, di Akulaku, di Kredit Pintar itu bunga-bunga pinjol yang memang segituan. Namanya juga pengajuannya gampang, pencairannya gampang, jelas harganya pun juga pasti mahal teman-teman ya. Oke, semoga kalian bisa bijak menggunakan aplikasi pinjaman online, dan kalau bisa, kalau boleh saran, tinggalkan aplikasi pinjaman online dan teman-teman bisa mencari solusi atau alternatif yang lain. Semoga saja teman-teman yang menonton video ini insya Allah diberikan kemudahan rezekinya, dimudahkan cara mencari uangnya, sehingga teman-teman tidak perlu lagi selama-lamanya ingin mengajukan pinjaman online karena uang kalian sudah tercukupi. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.